Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas Anissa untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, izinkan saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Miati. Hadir, Bu. Jerry. Hadir, Bu. Nabil. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu harapkan tempat duduknya dirapikan dan Ibu minta di atas meja kalian cuma ada buku, tulis, dan pensil atau pulpen. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu harapkan kepada kalian semua agar memperhatikan ketika Ibu menjelaskan di depan nanti. Jika yang tidak memperhatikan Ibu ketika menjelaskan nanti, Ibu kasih sanksi ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu membahas atau menjelaskan pembelajaran kita pagi hari ini tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya, siapa dari kalian yang masih ingat tentang materi minggu lalu, di mana materi minggu lalu yaitu judulnya tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Ayo di antara kalian siapa yang masih ingat? Bu. Nabi Musa alaihissalam yang membela kaum Bani Israel yang tertindas dan mereka pun selamat dari Raja Fir'aun. Benar ya kata teman kalian Nabil, bahwa Nabi Musa alaihissalam ini merupakan salah satu yang membela kaum Bani Israel ketika mereka tertindas dari jajahan Raja Fir'aun. Selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam ini, Ibu ingin bertanya, barangkali kalian sudah mengetahui kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Ibu minta siapa yang tahu tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nanti jika ada yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai plus. Saya, Bu. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang yang saleh dan berhati lembut yang mengemban risalah kenabian bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi benar apa kata teman kalian tadi, bahwa Nabi Harun alaihissalam ini itu seorang yang soleh dan lembut hatinya dan mengemban risalah kenabian bersama
Nabi Musa alaihi salam. Jadi anak-anak, Nabi Harun alaihissalam ini merupakan seseorang yang solih dan hatinya lembut. Kemudian Nabi Harun alaihissalam ini mengembankan risalah Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Harun ini juga merupakan kakak dari Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau-beliau ini berdakwah atau menyelamatkan kaum Bani Israel ketika tertindas dari Raja Fir'aun. Dan Nabi Harun alaihissalam ini dan Nabi Musa alaihissalam mereka merupakan seseorang nabi, dan Nabi Harun ini merupakan Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Maryam ayat 53 yang berbunyi, dan kami telah menganugerahkan sebagai rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi nabi. Kemudian Nabi Harun ini merupakan seseorang yang tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Dan Nabi Harun alaihissalam ini selalu mendampingi Musa alaihissalam. Kemudian kesetiaan Nabi Harun alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Toha ayat 47, di mana artinya yaitu, maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ini yaitu mereka yang selalu membela orang-orang yang tertindas, yaitu yang ibu jelaskan tadi, kaum Bani Israel, di mana kaum Bani Israel ini berhasil mereka selamatkan, dan Nabi Musa alaihissalam ini meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhannya di puncak Gunung Sinai. Dan Nabi Harun alaihissalam ini diserahi menjaga kaumnya. Jadi anak-anak, Nabi Harun ini juga merupakan seseorang yang dipercayai, karena beliau diserahi atau dipercayai untuk menjaga kaum Bani Israel. Akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Jadi anak-anakku sekalian, dari kisah teladan ini ibu harapkan dapat kalian pahami apa saja yang dapat diteladani dari sifat-sifat Nabi Harun alaihissalam. Jadi anak-anak, dari kisah teladan Nabi Harun alaihissalam ini, siapa di antara kalian yang ingin bertanya? Saya, Bu. Bu, jadi kita harus memiliki sikap lembut ya, Bu? Iya, kita harus memiliki sikap lembut sebagaimana teladan Nabi Harun alaihissalam. Karena dengan kita memiliki sikap beliau, sikap lembut, sikap santun, sopan santun, dan kesetiaan kita, maka kita akan disukai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki sikap-sikap tersebut, kita punya banyak teman, kita disukai orang-orang di sekitar kita. Jika kita memiliki sikap yang tercela, maka orang-orang di sekitar kita akan benci atau tidak suka kepada kita. Baik anak-anak, selanjutnya ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana di dalam satu kelompok tersebut terdiri dari 2 orang. Ibu bagi ya. Kelompok pertama
Nabil sama Jerry, dan kelompok kedua Anissa dan Rizka. Nanti tugasnya kalian merangkum tentang kisah teladan dari Nabi Harun alaihissalam ini. Kemudian kalian maju ke depan untuk membacakan hasil dari rangkuman kalian dari penjelasan ibu tadi. Dan nanti sehabis kalian maju ke depan, ibu akan memberi sebuah game agar kita tidak bosan dalam pembelajaran. Ya, Bu. Ibu akan bagi berupa handout atau kertas, di mana di dalam kertas ini terdapat pertanyaan yang akan kalian cari informasinya mengenai kisah teladan ini, dan kalian cari di buku LKS kalian ya. Kemudian kalian rangkum sebagai dari apa yang ibu sampaikan tadi. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Jadi sama Nabil berhadapan ya, berhadapan. Jadi di sini kalian gitu juga kelompok 2. Ini ibu bagi handout, kalian cari informasinya di buku LKS ya tentang kisah teladan Nabi Harun. Kemudian kalian rangkum, nanti maju ke depan untuk membaca hasil dari rangkuman kalian. Mengerti? Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Mengerti kan yang ibu sampaikan tadi? Ayo segera dikerjakan. Waktunya tidak lama. Gimana kelompok 2? Mengerti kan? Ibu. Ya, langsung dikerjakan ya. Nanti akan dipresentasikan di depan. Ini dia. Iya, ini kisah teladannya. Anissa, ini aku sudah menemukan kisah teladannya. Oh iya. Nanti ya. Yang belum paham silakan tanya sama ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Bagus ya, kelompok 1 sudah. Lanjut kelompok 2 sudah belum? Sudah, Bu. Jadi ibu minta kelompok 1 maju ke depan terlebih dahulu membacakan hasil rangkuman yang dicari dari buku LKS-nya tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam tadi. Kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas, dan kaum Bani Israel berhasil mereka selamatkan. Dan Nabi Harun merupakan seorang setia dan kesetiaannya kepada Nabi alaihissalam sangat besar. Dan Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Baik, kelompok 1 sudah, ibu persilakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 ya.
Diskusi kelompok 2, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesediaannya kepada Nabi Harun alaihissalam sangat besar. Baik, kelompok 2 sudah selesai juga. Ibu minta untuk kelompok 2 silakan duduk ke mejanya. Jadi kalian sudah merangkum tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya kita main game ya, dimana game ini yaitu tentang rebut kursi. Dimana rebut kursi ini nanti ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompoknya maju ke depan dan anggota-anggotanya nanti sama-sama menyanyikan lagu nama-nama Nabi. Kemudian ketika dinyanyikan lagu nama-nama Nabi, ketua kelompoknya tadi akan mengelilingi satu kursi, di mana satu kursi tersebut akan direbutkan oleh ketua kelompoknya. Setelah itu, jika antara kelompok 1 dan kelompok 2 tidak mendapatkan kursi tersebut, maka yang tidak dapat akan mengambil botol dari ibu, di mana botol tersebut terdapat isi di dalamnya, yaitu tentang sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kelompok yang tidak mendapatkan kursi. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik anak-anak, untuk ketua kelompoknya Anissa dan Nabil, ibu persilahkan maju ke depan. Dan Jerry dan Rizka berdiri. Kita siap-siap nyanyi sama-sama juga ya, yang sudah maju ke depan. Kita nyanyi tentang nama-nama Nabi. Kemudian ketua kelompok Nabil dan Mia nanti tunggu dulu belum. Gini ya caranya, kita kan nyanyi Adam, Idris, Nuh, dan Anissa dan Nabil memutar ini. Nanti ketika ibu bilang stop, mereka harus berebut kursi ini. Duduk ya. Nanti berebut, misal stop ketika ibu harus duduk kayak gini. Nanti yang tidak mendapatkan kursi, ketua kelompoknya, dia akan maju ke depan mengambil botol, di mana botol tersebut sudah ibu jelaskan tadi, berisikan pertanyaan. Mengerti? Mengerti. Baik, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Yahya, Isa, dan Muhammad. Stop. Jadi karena ketua kelompok 2 yang mendapatkan kursi, untuk itu kelompok 1 mengambil botol dari ibu. Jadi karena kelompok 1 yang tidak mendapatkan kursi, ini botol ibu serahkan ke kamu, dan kamu ambil kertas di dalamnya. Nah, kamu baca pertanyaan di dalamnya. Dibaca. Buatlah contoh tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, yaitu lemah lembut. Nah, kamu buat contoh dengan Jerry tentang kisah lemah lembut, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam lingkungan sekolah. Coba buat. Tutur kata saya lemah lembut. Ketika berbicara dengan orang tua, inilah contoh sikap teladan Nabi Harun alaihissalam. Benar ya yang dicontohkan oleh teman kalian tentang sikap teladan Nabi Harun alaihissalam.
di mana Nabi Harun alaihissalam menggunakan tutur kata yang fasih dan sikapnya itu lemah lembut. Baik anak-anak, selesai sudah game kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat kisah teladan Nabi Harun alaihissalam? Saya, Bu. Kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Harun alaihissalam sangat besar. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian Rizka, bahwa kisah teladan Nabi Harun alaihissalam ini, di mana Nabi Harun alaihissalam ini merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam ini merupakan seseorang yang soleh dan lemah lembut hatinya, dan beliau mengemban risalah kenabian dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Harun alaihissalam ini beserta Nabi Musa, yaitu mereka menyelamatkan kaum Bani Israel ketika mereka tertindas. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Baik anak-anak, itulah kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa kalian mengerti? Kemudian Ibu minta kalian kerjakan di buku LKS di halaman 45. Di mana di situ ada beberapa pertanyaan. Ibu minta kalian kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kalian sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.